Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, kita sekarang sudah ada di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, kita tetap akan membahas tentang analisis conjoin, cuman berbeda dari pertemuan yang pertama. Kalau yang pertemuan ketiga ini lebih kepada rumusan masalahnya dan juga hasil dan interpretasinya. Tapi tenang aja, hasil interpretasi di sini kalau saya lebih mengambil ke singkatnya saja. Kalau kalian ingin yang lebih lengkap, kalian bisa mempelajari di praktikum. Di praktikum tuh ada ya interpretasi yang lebih panjang daripada yang ini. Jadi monggo silahkan, tapi untuk keperluan presentasi memang lebih gampang untuk menggunakan interpretasi saya. Tetapi untuk keperluan kalau kalian menulis telaah ilmiah seperti jurnal maupun tugas akhir skripsi lebih baik kalian menggunakan yang lengkap seperti yang ada di praktikum. Oke. Nah, kita akan membahas masalah perumusan masalah dan juga hasil dan interpretasinya. Sebagai permulaan, data yang ada di presentasi ini merupakan data yang diambil dari artikel yang sudah dipublikasikan. Namun, namun data yang ada di publikasi ini menggunakan metode yang berbeda dengan conjoin. Nah, kalau artikel dengan judul Analysis of Factors that Affect Consumer Preference on Coffee Consumption in Surabaya ini dia menggunakan binomial logic. Nah, data yang ada pada artikel ini saya gunakan untuk contoh kalian sebagai eh, pembahasan analisis conjoin. Rumusan masalahnya saya ambil adalah tentang preferensi konsumen. Kita tahu ya, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa analisis conjoin itu memang dikhususkan sebagai analisis yang akan memberikan penjelasan atau analisis tentang dunia pemasaran. Baik itu preferensi konsumen, strategi pemasaran, ataupun tentang STP-nya. Jadi, ketika nanti kalian mengerjakan tugasnya, tidak harus perumusan masalahnya tentang preferensi konsumen. Boleh tentang strateginya, baik dari strategi produknya, strategi harganya, atau kalian mau langsung mengambil strategi bauran pemasaran yang 4P, strategi bauran pemasaran yang 7P, 10P, whatever. Terserah ya. Ataupun kalian sudah paham tentang STP, perumusan masalahnya, kalian ingin melihat bagaimana segmenting dari konsumen, targeting dari produknya, ataupun positioning produk tersebut di mata konsumen. Nah, untuk contohnya, saya mengambil tentang preferensi konsumen. Jadi, rumusannya apa sih? Bagaimana preferensi konsumen wilayah Surabaya dalam mengonsumsi kopi? Nah, tujuannya menganalisis preferensi konsumen wilayah Surabaya berdasarkan sikap konsumen dalam mengonsumsi kopi. Jadi, saya melakukan pendekatannya dari sikap konsumennya. Nah, ini model analisis conjoinnya. Ini kan udah lihat ya di praktikum bahwa, oh ya, sorry, ini ada sedikit kesalahan. Ini bukan I-1, tapi I sama dengan 1. Oke, yang mana U itu merupakan keseluruhan utilitas dari alternatif. A itu adalah AIJ itu adalah kontribusi bagian kelompok utility, XIJ itu ada variabel dummy-nya, M itu atributnya, KJ adalah level atau tingkatannya. Nah, yang akan saya gunakan dalam pembahasan kita itu ada 6 atribut. Jadi ada 6 atribut yang akan diteliti pada penelitian ini dan akan dianalisis menggunakan analisis conjoin. Nah, masing-masing dari level atau tingkatan atribut itu beda-beda ya. Tidak semuanya 3, tidak semuanya 2. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan tugasnya pun, kalian tidak harus membuat level dari atribut itu harus sama. Sama-sama 2 semuanya, atau sama-sama 4, sama-sama 3, enggak. Jadi terserah, kalian sesuai dengan teori yang kalian punya, atau kalian sesuai dengan jurnal yang kalian adaptasi, itu atributnya berapa. Nah,
Ini atribut dan level yang saya gunakan. Yang pertama ada produk kopi. Di sini levelnya ada kopi instan yaitu atau kopi saset. Yang kedua adalah kopi tubruk atau kopi giling. Kopi yang dari biji kopi itu ya, terus dimasak, dipanaskan lalu ya kopi tubruk. Kita bilangnya kopi tubruk. Lalu yang kedua adalah tempat mengonsumsi kopi. Di sini ada 3, ada kedai atau warkop tradisional, lalu ada kafe, ya biasalah, yang bentuknya bagus-bagus gitu ya, yang ada AC-nya gitu, dan juga di rumah. Yang atribut ketiga adalah alasan mengonsumsi kopi. Di sini ada 3 alasan, gaya hidup, yang kedua kegemaran, yang ketiga enak aja sih minum kopi gitu, kenikmatan minum kopi. Jadi minum kopi itu enak-enak aja, saya suka karena enak, udah itu aja. Lalu selanjutnya adalah durasi membeli kopi. Dalam artian bisa 2 minggu sekali beli kopi atau beberapa kali dalam 1 minggu atau bisa jadi setiap hari. Promosi kopi yang diingat. Nah, jadi konsumen itu akan memilih dari 2, promosi apa sih yang paling diingat dia? Apakah dari iklan TV ataupun promosi secara langsung? Biasanya pakai SPG gitu itu ya. Yang ada di swalayan, di Toserba, ataupun di eh, departemen-departemen store yang lebih besar. Nah, itu. Lalu yang terakhir, atribut yang terakhir itu adalah pengeluaran dalam mengonsumsi. Apakah dalam mengonsumsi kopi itu pengeluarannya 5 sampai 10 ribu atau rentangnya 10 sampai 20 ribu ataukah 20 sampai 50 ribu. Jadi ada 6 atribut, di mana untuk atribut pertama ada 2 level, atribut kedua 3 level, atribut ketiga 3 level, atribut keempat 3 level, atribut kelima 2 level, atribut keenam ada 3 level. Berdasarkan atribut dan level yang telah dibuat, maka total stimuli yang terbentuk itu adalah 2 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 2, dikali 3. Ini apa? Ini jumlah levelnya. Ingat ya, yang pembahasan kita minggu lalu, jumlah level yang kita kalikan berarti ada 324 stimuli totalnya. Nah, selanjutnya, karena kita menggunakan pendekatan untuk full profile, yang kita pelajari adalah yang full profile, maka kita akan menggunakan orthogonal design untuk menentukan stimuli mana yang akan ditanyakan kepada responden, atau stimuli mana yang harus di-ranking ataupun di-rating oleh responden. Nah, ternyata setelah kita lakukan orthogonal design dengan menggunakan SPSS, total stimuli yang dinilai oleh responden ada sebanyak 16. Oke, dari 324 stimuli kita akan menjadi 16 stimuli. Oke, jadi ini hasilnya ya. Kalian bisa mengolah kan? Kalian harus bisa ngolah ya, karena nanti ketika kalian UAS itu ada kegiatan kalian mengolah. Oke, jadi untuk hasilnya itu ada 2 macam. Ada hasil secara keseluruhan, ada juga hasil per respondennya. Jadi nanti interpretasinya saya mau kalian menginterpretasikan tidak hanya hasil secara keseluruhan, baik itu korelasi, lalu important value, dan juga satu utility value-nya secara keseluruhan, tetapi juga kalian harus bisa menginterpretasi korelasi per responden, utility value per responden, dan juga important value per responden. Nah, untuk korelasi keseluruhan, kita melihat bahwa pada tabel didapatkan hasil nilai predictive accuracy pada peringkat Pearson dan Kendall setahunnya adalah 0,01 dan juga 0,015. Kalau kita menggunakan standar kalau kita menggunakan standar taraf kesalahan yang digunakan SPSS, kalian harus tahu ya, kenapa kok 0,05? Pertama, apakah taraf kesalahan itu harus 0,05? Kembali lagi ke statistika. Saya selalu menekankan bahwa taraf kesalahan itu tidak mutlak 0,05. Oke? Tidak ada buku manapun, setahu saya, mungkin kalian bisa menemukan kalau memang saya salah, tidak ada yang menjudge bahwa saklek taraf kesalahan itu harus 0,05.
kalian boleh menggunakan taraf kesalahan 0,01, 0,1 silahkan. Atau 0,25, 0,025 itu juga silahkan. Jadi kalian harus punya dasarnya. Kenapa kalian menentukan taraf kesalahan pada taraf kesalahan tersebut gitu. Jadi pada dasarnya biasanya taraf kesalahan itu range-nya antara 10% sampai kebalik ya. Antara 1% sampai 90%. Sehingga signifikansi yang kita dapatkan dalam penelitian itu antara 90% sampai 99%. Kenapa tidak 100%? 100% it means perfect. Ya. Tidak mungkin ketika kita mengolah data statistika itu tidak ada error. Jadi tidak mungkin tidak ada error. Jadi selalu pasti akan ada error. Itulah kenapa harus ada taraf kesalahan. Oke, nah kenapa kok 0,05? Kalau SPSS memang biasanya SPSS standarnya dia, mutlaknya dia di sistemnya memang menuliskan bahwa 0,05 itu merupakan taraf kesalahan. Tapi kalau kalian merasa bahwa 0,05 agak lebih besar, saya maunya 0,025 ataupun 0,01 dengan alasan bla bla bla, silahkan, tidak masalah. Ya. Sedikit refresh ke statistika kalian, oke? Tentang taraf kesalahan. Oke, kita akan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Di sini taraf kesalahannya ini signifikan ya, karena apa? Karena dia lebih dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Ini 0,001 dan yang ini 0,015. Oke, nah lalu sedangkan pada nilai percent R-nya menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap konsumsi kopi. Dengan kata lain, preferensi, oke ini tipe ya. Dengan kata lain, preferensi konsumen itu adalah sebesar 71,4. Please, kalau kalian menginterpretasikan, jangan pernah sekali-kali kalian menuliskan 714. Tapi 71,4%. Silahkan ubah ke persentase. Berkali-kali saya ingatkan, untungnya sih mungkin kalau sampai pandemi ini belum berakhir, ujian kalian akan take home. Mini project. Tapi kalau seandainya, syukur-syukur nanti bulan Juni ketika kalian UHS pandeminya udah lewat atau kalian bisa masuk lagi ke kampus, ujian kalian tidak take home sepertinya ya saudara-saudara. Jadi tolong saya ingatkan lagi ke kalian, jangan menyepelekan. Oke, ini tipe ya, satu aja ya. Oke, sebentar. Oke, 71,4. Oke. Dipengaruhi oleh kombinasi atribut, berarti 71,4% itu dipengaruhi oleh 6 atribut itu. Jadi preferensi konsumen dalam mengonsumsi kopi, kalau kita dekati dengan sikap konsumen tersebut, ternyata konsumen di wilayah Surabaya yang saya ambil menjadi responden itu 71,4% dipengaruhi oleh 6 atribut yang saya tanyakan. Nah, sedangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain pada model. Nah, ini adalah nilai utilities keseluruhan. Bisa kita lihat, pada hasil penelitian ini, nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis konjoin dapat dilihat bahwa kita lihat satu-satu untuk utilitasnya. Ternyata utilitas paling tinggi untuk di produk itu ada di kopi instan ya. Kopi instan dengan 0,188. Nah, untuk di tempat ternyata utilitas paling tinggi itu ada di rumah. Nilainya sekian. Untuk alasan, ternyata utilitas paling tinggi di kenikmatan. Oh, ternyata alasan mereka mengonsumsi kopi adalah karena nikmat. Kopi itu nikmat. Oke, lalu durasinya biasanya mereka paling banyak lebih dari sekali, 1 minggu lebih dari sekali deh sih. Tapi tidak setiap hari. Oke, lalu promosi di sini yang lebih masuk ke mereka adalah iklan TV dengan nilai sekian.
Dan juga untuk pengeluarannya mereka lebih banyak di antara 10 sampai 20.000. Oke. Bisa ya untuk menentukan utilities keseluruhan ini. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita menjelaskan atau menginterpretasikan tentang utilities atau kepuasan konsumen dilihat dari produknya, tempatnya, alasannya, atau dilihat dari atributnya, lalu kita melihat levelnya ternyata untuk atribut produk mereka lebih puas dengan kopi instan. Untuk atribut tempat mereka lebih puas di rumah untuk mengonsumsi. Untuk atribut alasan mereka lebih cenderung alasan mereka mengonsumsi adalah kenikmatan dalam mengonsumsi kopi. Lalu untuk durasi mereka lebih sering biasanya mengonsumsi itu 1 minggu lebih dari sekali, tapi tidak setiap hari. Nah, untuk promosi ternyata mereka lebih ingat kalau untuk iklan TV. Jadi ketika ada iklan di TV, biasanya untuk kopi saset, kopi instan ya, kopi saset, mereka lebih ingat kalau ada di TV daripada yang promosi-promosi langsung. Nah, pengeluaran mereka biasanya mereka lebih puas dalam mengonsumsi kopi ketika mereka sudah mengeluarkan dana atau uang sebanyak antara 10 sampai 20.000. Jadi itu ya. Jadi utilitas itu adalah kepuasan. Yang perlu saya tekankan ke kalian bahwa data responden yang saya gunakan di sini ada 30 responden. Sehingga apa? Sehingga untuk yang tadi, untuk korelasi, utilities, dan juga important tadi, important value nanti, itu adalah nilai korelasi, nilai utilities, dan juga nilai kepentingan dari 30 responden. Oke, ini jadi total dari 30 responden. Selanjutnya, important value-nya dari 30 responden itu adalah, kita lihat, dari tabel important value diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut, mulai dari peringkat terendah sampai tertinggi, yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam mengonsumsi kopi. Oke, kita lihat nilai yang paling tinggi di sini itu adalah tempat. Dia 23,202. Jadi yang paling penting bagi responden dalam mengonsumsi kopi itu adalah ternyata atribut tempat. Mereka penting. Jadi bagi konsumen tempat ini akan menentukan mereka mengonsumsi kopi atau tidak. Mungkin lebih kepada nyaman atau tidak, menikmati atau tidak, seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah durasinya. Oke, durasi benar. Alasan dulu ya. Oke, alasan. Kok di sini malah durasi? Sorry, ya benar. Adalah alasan. Jadi di sini alasan itu memiliki tingkat kepentingan kedua. Jadi setelah tempat, ternyata bagi mereka alasan minum kopi itu juga penting. Lalu selanjutnya adalah ini yang ketiga, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini dengan nilai segini. Lalu yang keempat itu adalah pengeluaran. Ini yang keempat. Yang kelima itu adalah promosi. Dan yang terakhir, yang paling tidak penting menurut mereka, itu adalah produk. Mereka nggak peduli. Nah, mereka cenderung, mereka nggak peduli mau produknya itu kopi tubruk, ataupun mereka itu produknya kopi instan. Yang penting tempat di mana saya minum kopi itu paling penting. Dan alasan kenapa saya minum kopi itu juga penting dibandingkan produknya. Saya tekankan lagi bahwa important value ini adalah important value dari rata-rata important value keseluruhan responden. Jadi kalau seandainya respondennya ada 30, berarti nilai important value yang ada di sini adalah nilai rata-rata dari ke-30 responden. Kalau seandainya responden kalian ada 100, otomatis nilai important value yang di sini dan juga adalah nilai rata-rata dari important value 100 responden. Kalau seandainya responden kalian cuma 3, ya otomatis ini akan menjadi rata-rata dari rata-rata important value dari 3 responden kalian. Oke, ini adalah kita sudah membahas tentang korelasi value,
utilities value, dan juga important value dari keseluruhan responden. Jadi kalau respondennya ada 100 berarti ini adalah correlation, utility, dan juga important value dari 100 responden. Nah, dalam case yang ini yang saya jadikan contoh itu adalah correlation value, utilities value, dan juga important value dari 30 responden. Selanjutnya, dari 30 itu saya ambil contohnya 4 aja ya. Kalau saya buat 30-30-nya dijelaskan, panjangan nanti slide-nya ya. Karena saya juga pengen, mungkin kalian ada yang mau didiskusikan tentang atribut kalian yang akan kalian nanti olah ya. Nah, tugas kalian itu adalah selain menentukan atribut untuk minggu ini adalah tugas kalian adalah mengolah. Nanti di akhir kita akan bahas tentang tugasnya, oke? Nah, ini saya ambil contohnya 4. Berarti responden pertama, ini hasil responden pertama, ini ada nggak sih? Ini ada. Jadi ketika kalian mengolah analisis conjoint di SPSS, itu ada yang pertama kali keluar, itu nanti adalah hasil perespondennya. Ya nggak sih? Udah ngolah nggak sih kalian? Udah lah ya. Itu akan keluar adalah hasil perespondennya. Lalu terakhir, di paling bawah, baru itu adalah hasil overall, secara keseluruhan. Nah, untuk responden pertama, kita lihat nilai Pearson dan Kendall setahunnya diterima ya, karena di sini lebih kecil dari 0,05. Preferensinya bagaimana? Dipengaruhi, dia berpengaruh sebanyak 77,5, yang mana sisanya 22,5 itu dipengaruhi oleh model lain. Nah, oke. Atribut dengan nilai atribut. Oke, dari atribut pertama sampai ke 6 yang memiliki utilitas tertinggi ini ya. Oke, yang kedua adalah dia responden pertama lebih suka di kedai atau di warkop. Lalu alasannya kegemaran dan minumnya 2 minggu sekali dia. Dia lebih suka promosi langsung dan yang terakhir pengeluarannya di 10 sampai 20. Jadi, kita lihat atribut yang paling penting untuk responden 1 itu adalah atribut durasi. Ini penilaian per responden. Kalau yang tadi di awal itu kan penilaian secara keseluruhan. Ini penilaian per responden. Oke, selanjutnya kita akan ke responden 2. Oke, responden 2. Nah, oke, untuk responden 2 diterima ya. Nah, dia signifikan. Pearsons dan Kendall taunya signifikan karena kurang atau lebih kecil dari taraf kesalahan. Lalu selanjutnya, ternyata atribut ini bisa menjelaskan preferensi konsumen sebesar 84,6 yang mana 15,4%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, untuk utilitas ternyata dia utilitas yang paling tinggi di kopi instan, lalu tempatnya dia lebih suka di rumah, alasannya adalah karena gaya hidup, durasi dia mengonsumsi 1 minggu, lebih dari sekali ya, untuk 1 minggu lebih dari sekali. Dia lebih ingat di promosi langsung, dan juga pengeluaran untuk konsumsinya 20-50. Dia suka kopi yang mahal. Important value-nya apa? Important value-nya dia di pengeluaran. Oke. Dia pengeluaran important value. Oke, ini responden 2. Ingat ya, ini kita melihatnya per responden. Lanjutnya kita ke responden 29 ya. Langsung lompat ke responden 29 ya. Oke, kita lihat responden 29 di sini signifikan ya karena masih kurang dari 5%. Di sini signifikannya 0,003 dan juga 0,002. Lalu ternyata kombinasi atributnya bisa menjelaskan 65,8, yang mana 34,2-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu kita lihat untuk kepuasannya, mereka lebih suka kopi instan. Banyak kan lebih suka kopi instan ya. Di praktis mungkin. Tempatnya dia lebih suka di rumah. Lalu alasannya apa? Kenikmatan. Selanjutnya dia mengonsumsi 2 minggu sekali.
promosinya dia lebih suka di iklan TV, dan juga pengeluarannya antara 20 sampai 50. Yang mana yang paling penting buat dia? Yang paling penting buat dia adalah alasan. Jadi dia mengonsumsi kopi adalah karena alasan. Alasannya adalah kenikmatan. Oke, selanjutnya di responden terakhir. Oke, responden terakhir dia signifikan ya. Penting nggak sih Bu liatin ini? Oh, penting. Kalau ini nggak signifikan, ya berarti kalian ngapain? Atribut ini nggak penting buat diteliti. Ada atribut mungkin yang harus diganti, ataupun ada atribut yang harus dibuang, atau mungkin kalian harus menambah atribut, atau bisa jadi kalian harus menambah responden. Sehingga apa? Sehingga signifikan. Oke, ini value-nya berarti bisa atribut ini menjelaskan 82,6%, yang mana sisanya nanti dijelaskan oleh faktor lain di luar atribut. Nah, untuk responden 30, dia lebih suka kopi tubruk, say. Dan juga dia lebih suka di rumah mengonsumsinya. Lalu alasannya apa? Kenikmatan. Dan dia mengonsumsi setiap hari. Guys. Dia lebih suka melekat, sebenarnya lebih melekat iklan di TV. Dan juga pengeluarannya itu 10 sampai 20 ribu. Yang mana yang paling penting buat dia? Yang paling penting buat dia itu adalah alasan mengonsumsi kopi. Oke, itu ya, itu adalah interpretasinya. Jadi, kalian bisa menggunakan interpretasi yang ada di praktikum. Itu biasanya kalau untuk kalian menulis jurnal, kalian menulis skripsi, dan juga artikel-artikel ilmiah yang lain, selengkapnya di situ. Nah, untuk yang ada di slide ini lebih kepada tujuan kalau seandainya kalian ingin presentasi. Lebih singkat ya, lebih padat, tapi kalian harus lebih banyak menjelaskan dibandingkan yang ada di praktikum. Ya, sampai di sini penjelasan saya untuk masalah bagaimana sih rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu tergantung kalian ini meneliti apa. Preferensi konsumen kah, strategi pemasaran kah, ataupun STP. Yang pasti berhubungan dengan pemasaran. Karena apa? Karena memang analisis conjoin dikhususkan untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di marketing atau di pemasaran. Lalu selanjutnya adalah kalian tentukan atributnya dan juga levelnya. Setelah itu, berapa sih total stimulinya, lalu kalian ortogonal desainkan, sehingga kalian menemukan berapa stimuli yang nanti akan di rating atau di ranking oleh responden. Bu, saya menentukan rating atau ranking itu tergantung dari peneliti. Dan walaupun merating ataupun meranking, tetap kalian harus mendampingi responden ya seharusnya. Pada intinya kalau seandainya kalian memilih ranking, otomatis tidak boleh ada angka yang sama. Jadi seumpamanya, contohnya ini. Ya, ada lampirannya. Jadi thanks-nya belum selesai ya, ada lampirannya. Yang pertama, saya menggunakan SPSS 20. Menurut saya, versi berapapun SPSS-nya seharusnya bisa. Saya belajar itu menggunakan SPSS 17, itu bisa. SPSS 17 kenapa banyak digunakan? Karena pertama, nggak ada bedanya dengan SPSS yang sekarang. Bedanya cuma beda di tampilan. Kalau sekarang kan lebih bagus ya, seperti ini ya tampilannya biru-biru ini. SPSS 17 tampilannya warnanya coklat-coklat. Nah, cuman SPSS 17 itu ringan dan juga lebih lengkap daripada SPSS versi sebelumnya, 16, 15 ke bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan 18, 19 gimana? Masih bisa dibandingkan ya. Cuman bedanya enaknya dia adalah dia lebih loadingnya nggak terlalu lama untuk mulai dan tidak terlalu banyak memakan memori. Oke, saya menggunakan yang SPSS 20, silahkan yang kalian punya SPSS berapa. Yang kedua, tolong kalian buat folder khusus untuk menganalisis. Paling gampang. Mungkin kalian adalah conjoin kah? Atau foldernya adalah folder analisis kah? Terserah. Yang pasti tolong buat folder khusus untuk analisis conjoin.
Kenapa? Ini nanti hubungannya ketika kalian akan merun datanya. Oke, saran saya sih paling enak kalau kalian buat folder khusus. Oh iya, mungkin kalian sudah belajar mengolah datanya di praktikum. Terserah kalian mau menggunakan cara mengolah data yang di praktikum ataupun yang di perkuliahan. Yang paling gampang dipahami oleh kalian itu yang mana silahkan digunakan. Tidak usah membanding-bandingkan. Yang di kuliah seperti ini, yang di praktikum seperti itu. Banyak jalan menuju Roma ya. Jadi terserah mau kalian mau menggunakan cara yang seperti apa. Yang penting hasilnya dapat. Oke, yang penting hasilnya dapat. Oke, selanjutnya kenapa kok saya bikin folder? Yaitu tadi lebih gampang. Hubungannya apa? Hubungannya nanti di belakang. Yang pasti folder ini digunakan karena lebih gampang. Oke. Selanjutnya, udah ya, kalian tahu ya, kalian bisa membuat ini untuk membuat apa orthogonal design-nya, data, orthogonal design, dan juga generate. Nah, daftarkan dengan mendaftarkan semua atribut dan levelnya. Faktor name-nya apa? Produk mungkin. Faktor labelnya apa? Produk kopi. Lalu kalian faktor name-nya apa? Mie. Faktor labelnya mie instan. Atau faktor name roti. Faktor labelnya adalah roti merek apa kek, atau roti pandan, roti tawar, whatever. Oke. Ini atributnya, labelnya, di sini nanti hasil perekamannya di sini ya. Nah, ini contohnya jadinya seperti ini. Kalian tulis pengeluaran, kalian tulis faktor name-nya, labelnya di add, nanti jatuhnya dari sini. Tolong jangan sampai ada atribut yang kelupaan di daftar. Kalau kalian lupa mendaftarkan satu atribut, kalian harus ngolah dari awal. Oke. Selanjutnya adalah, nah, ketika nanti kalian sudah mendaftarkan semuanya, apakah kalian mau daftarkan semuanya atau kalian langsung ke value labelnya? Silahkan. Kalau saya sih tadi mendaftarkan semua atributnya dulu, baru saya add value-nya. Nah, di sini value-nya ini adalah data itu nanti akan berubah jadi data nominal ya. Tahu kan data nominal? Data nominal itu data yang menggunakan kode pengkodean. Ya kan? Biasanya kodenya kode biner. Tapi kalau yang ini value data nominal bisa sampai 9 tingkatannya. Itu di SPSS. Untuk yang full profil ini. Nah, value-nya 1 berarti gaya hidup, 2 kegemaran, 3 kenikmatan. Oke. Kalian masukkan semuanya? Sudah bisa ya? Di praktikum sudah ya? Nah, mendaftarkan seluruh levelnya. Nanti akan muncul seperti ini. Tolong diteliti sudah benar atau tidak, takutnya ada yang typo dan segala macam, jangan sampai typo ya. Lalu create new data, kalian simpan. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Kalau ada tulisan seperti ini, successful, berarti sukses kalian. Jadi orthogonal design-nya, tadi saya bilang ada 324, ya kan? Ada 6 atribut dengan level yang masing-masing, ternyata total stimulusnya ada 324. Nah, kita orthogonal plan-nya bagaimana? Ternyata ada 16. Tinggal 16. Thanks God ya, dari 324 menjadi 16 saja. Kalau ini ada tulisan seperti ini berarti berhasil ya. Ortogonal kalian berhasil. Lalu kalian simpan di folder yang tadi sudah kalian siapkan untuk analisis. Nah, kalian simpan di sana. Lalu kalian buka lagi, hasilnya akan seperti ini. Kok munculnya 1, 2, 3, 1, 1, gini Bu. Nah, kalau di SPSS ini, saya nggak tahu di SPSS versi lainnya, tapi yang pasti kalau yang di sini, card ini apa? Card ini adalah stimulinya. Ini stimuli pertama, stimuli kedua, ketiga, sampai stimuli ke-16. Lalu ini apa? Satu tadi produk apa sih? Instan kan? Ya, berarti produknya adalah produk instan. Tempatnya di mana? Oh, di kafe. Alasannya adalah kenikmatan. Durasinya
2 minggu sekali dengan promosi yang paling dekat adalah iklan TV pengeluarannya 5-10.000. Nah, stimuli kedua ini, stimuli kedua dia instan, tempatnya di mana? Tempatnya di mana sih kalau yang pertama tadi? Di kedai kan, di warkop. Alasannya adalah kegemaran dengan durasi setiap hari, promosinya iklan TV, pengeluarannya 20-50.000. Nah, gitu. Jadi, angka 12, 123, 123, 123, 12, 123 ini adalah angka tadi. Angka di penamaan di levelnya. Jadi, satu tadi apa? Kalau di produk kan satu instan, dua tubruk. Kalau di tempat itu kan kalau nggak salah ya, saya lupa juga nih. Satu itu adalah kedai atau warkop, dua itu kafe, tiga itu adalah rumah, ya kan? Lalu alasannya, satu itu adalah gaya hidup, dua itu adalah kegemaran, tiga itu adalah kenikmatan. Lalu untuk durasi, yang pertama itu adalah 2 minggu sekali. Yang kedua itu adalah dua itu apa sih? 1 minggu lebih dari sekali ya dalam 1 minggu, dan 3 itu setiap hari. Promosi yang pertama itu iklan TV, yang kedua promosi langsung, pengeluaran. Yang pertama ini 5-10, yang ini 10-20, yang ini 20-50. Kalau nggak ingat ya dicatat, Mbak. Selanjutnya, nah, ini hasilnya. Jadi ini hasilnya, kok ada variabelnya ada 17, Bu? Bukan. Kita lihat ya, ini hasilnya. Ini apa? Yang ini adalah respondennya. Saya punya 30 responden. 1 sampai sekian. Ini respondennya. Ini adalah rating yang mereka kasih. Oke. Saya lebih suka Nah, tuh sebentar. Ini responden. Ini udah saya perbaiki jadi responden ya. Pokoknya jangan sampai tipu. Kalau responden ya responden, kalau mau disingkat ya disingkat. Kalau R-nya besar ya silahkan diingat bahwa menggunakan R besar, begitupun juga dengan stimulinya. Kalau P-nya besar ya diingat menggunakan P besar, apa P kecil, gitu ya. Pokoknya jangan sampai berbeda nanti. Kalau emang saya sulit Bu untuk mengingat apakah dia pakai kapital atau enggak, ya udah buat aja huruf kecil semua, paling gampang, paling simple ya. Oke. Mengubah variabel name-nya ya biar lebih gampang. Kemudian saya lebih suka menginput data itu di Excel. Nah, ketika kalian belajar statistika, ketika saya mengajari statistika pun saya juga mengingatkan kepada mahasiswa, kalau memang kalian takut salah ataupun ya nggak terbiasa untuk langsung mengetik di SPSS, ya silakan mengetik saja di Excel, ya kan? Paling gampang itu memang melihat salah atau tidaknya di Excel. Tapi kalau memang kalian nyaman untuk langsung di SPSS ya monggo. Tapi itu tergantung dari preferensi ya. Nah, kalau saya lebih suka input data di Excel. Tapi harus diingat bahwa pengaturan Excel dan SPSS harus sama. Biasanya kan kalau SPSS itu desimal dia menggunakan titik, kalau ribuan dia menggunakan koma. Maka di Excel-nya pun harus di setting seperti itu. Yang mana kalau desimal dia titik, kalau ribuan dia koma. Saya lebih suka input di Excel. Kalian bisa lihat di sini ada Excel ya. Kenapa? Nanti bisa di copy paste. Jadi yang tadi itu hasilnya itu hasil copy paste dari Excel. Nah, setelah itu, sudah kalian sudah mengcopy paste datanya dari Excel, lalu kalian ubah variable view-nya ini. Nah, kalian ubah ininya menjadi ini, responden, lalu ini ada P1, P2, seterusnya sampai P16, lalu kalian save. Tadi yang stimulus itu juga di save ya. Nih ada stimulus, ini yang mana? Yang tadi, yang tinggal yang ada 16, yang awal-awal itu, yang produk itu ada 1, 1, 1, 2, 2. Nah, itu disimpan. Dengan nama yang gampang. Kalau tidak ingat menggunakan huruf kapital, silahkan simpan dengan huruf kecil saja. Pokoknya yang gampang deh, yang bisa kalian gunakan deh. Oke, itu. Lalu setelah itu, ini juga
simpan. Saya sih lebih suka menyimpannya dengan penilaian. Atau kalian bilang responden, hasil responden, hasil responden. Silahkan deh, apapun namanya yang gampang deh buat kalian. Oke, setelah itu sudah kalian simpan. Kenapa? Pastikan file stimuli dan penilaian tersimpan karena akan mempengaruhi tahap sintaks. Nah, berbeda dengan kalian mengolah korelasi, regresi linear berganda, nah kalau di analisis conjoin kita harus menulis sintaksnya tersendiri. Kita harus nulis sintaksnya tersendiri. Itulah kenapa tolong dipastikan ada file stimulus atau stimuli, ada juga file penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membuat sintaksnya. Jadi, ketika kita akan mengolah conjoin, kita harus buat sintaksnya dulu. Hati-hati ya dalam membuat sintaks itu, jangan sampai salah. Nah, saya lebih suka, saya memang menyimpan ini. Khusus ini saya simpan buat apa? Biar saya gampang copy paste. Sempat hilang sih ini. Akhirnya saya bikin lagi. Nah, ini sempat hilang, akhirnya saya bikin lagi. Ini adalah sintaksnya. Nanti tinggal di copy paste ke kolom yang tadi. Ini apa? Oh, ini MKB2, ini nama foldernya. Tadi saya nggak jadi pakai spasi ya, saya pakai underscore aja biar gampang. Nah, MKB2, stimulus, datanya apa? Di penilaian. Skornya P1. Lihat nih. Ini P-nya kecil ya. Kenapa? Karena dari awal saya menuliskan P-nya kecil. Kalau seandainya kalian menuliskan P-nya besar, maka di sini harus P besar, di sini P besar. Lalu foldernya juga gitu. Foldernya kalian menggunakan kapital atau tidak? Menggunakan underscore atau tidak? Apakah menggunakan spasi? Itu harus diingat. Penulisan ini juga harus diingat. Kalian menuliskannya kapital semua, hanya depannya saja yang kapital atau kecil. Berlaku juga tentang ini. Oke. Yang kedua, selanjutnya, penulisan responden juga. Kalian menuliskan responden gimana? Jangan sampai typo, sudah bilang ya. Begitupun dengan faktornya. Faktor ini apa? Keseluruhan atribut. Bagaimana kalian menuliskan keseluruhan atribut? Kalau kalian menuliskannya ada tipenya, ada salahnya, otomatis harus sama dengan penulisan kalian. Kalau enggak, sintak ini tidak bisa dibaca. Sehingga kalian tidak bisa merunning datanya dan analisis conjoinnya tidak akan keluar. Nah, sudah saya buat di sini, lalu kemudian tinggal saya copy paste sintaksnya ke SQL. Nah, ini kan ya, sudah saya copy paste tadi, yang di file yang tadi saya copy pastekan ke sini. Sudah yakin benar? Nah, kalau sudah yakin benar, klik run. Di sini ada conjoin ya. Nah, di sini conjoin. Kalau sudah benar, klik run, hasilnya jarang. Nah, kalau di sini tulisannya no reveals occur, berarti sudah tepat. Oke? Oke, di sini ada subjek 1, subjek 2, subjek 3, ini berarti maksudnya apa nih responden 1? Hasil conjoin responden 1, responden 2, seterusnya sampai responden terakhir. Oke, output siap diinterpretasikan.